lagi di channel YouTube Suara Timur bersama saya Isyana Nurdin. Dan saat ini sudah ada bersama saya seorang apoteker muda, ada Ibu Niken, yang sama-sama akan saya tanyakan nih seputar pandemi virus corona. Kira-kira bagaimana sih cara pemakaian masker yang benar, dan juga pemilihan obat-obatan ataupun juga multivitamin yang tepat untuk melindungi diri kita dari bahaya virus corona. Salam sehat Ibu Niken. Salam sehat juga, Kabarnya Kak. baik? Sangat baik, Aktivitasnya lancar? lancar. Syukurlah kalau gitu. Ini ngomongin tentang virus corona yang kurang lebih sudah 1 tahun ya masuk ke negara kita juga. Nah, menurut Anda sendiri, apa sih itu virus corona dan seberapa bahayanya? Virus corona sekarang memang lagi marak sekali ya, Kak, ya. Tapi kalau secara teori, virus corona itu sendiri pengertiannya adalah penyakit akibat virus corona itu sendiri. Kemudian kalau itu COVID-19 ya. Kemudian kalau coronavirus sendiri adalah suatu kumpulan virus. Jadi di dalam coronavirus itu sendiri ada beberapa virus. Salah satunya adalah COVID-19 ini dan SARS. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi seperti itu ya, virus corona di dalamnya termasuk ada SARS juga ya. Seperti itu ya. Jadi memang sangat bahaya ya, karena langsung kepada pernafasan kita ya, saluran pernafasan. Ya, seperti yang kita ketahui kan gejala klinisnya seperti yang sudah terjadi saat ini, seperti demam, demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, sesak napas apabila terjadi tanda-tanda yang berat ya. Kemudian juga ada juga yang kehilangan indera perasa, indera penciuman. Itu sudah tahap manifestasi dari virus itu sendiri. Oke, ternyata seperti itu ya. Nah, seberapa pentingnya sih penggunaan masker? Karena kita dianjurkan untuk memakai masker ya. Dan seperti apa nih masker yang paling dianjurkan? Ya, kalau dari segi kesehatan sendiri, seperti yang kita tahu, pemerintah itu sudah sangat menyarankan, mengimbau semua masyarakat untuk menggunakan masker. Karena seperti kita ketahui, virus, bakteri itu kan partikelnya sangat kecil sekali, tidak tampak oleh mata kita. Jadi apabila dia ada di udara bebas, kalau kita tidak menggunakan masker, pasti ya akan terhirup dan kemudian dia akan berinkubasi di dalam tubuh kita sendiri, walaupun itu virus COVID bisa atau influenza biasa, segala macam jenis virus. Jadi kalau menurut saya sangat penting untuk penggunaan masker. Kemudian juga yang kita ketahui dulu waktu awal-awal pandemi ini kan masker medis seperti yang kita gunakan saat ini juga sempat langka ya, Kak ya, sampai di semua apotik habis, di toko kesehatan juga habis, sampai disarankan untuk menggunakan masker kain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kembali diimbau oleh pemerintah untuk kembali menggunakan masker medis. Masker medis itu seperti 3 lapis, ada yang 4 lapis. Kemudian juga ada beberapa dari yang saya baca atau saya lihat di internet ya, masker medis itu disarankan untuk tidak dipakai double. Jadi kalau pakai masker medis bisa didouble dengan masker kain, atau kalau dengan masker jenis KN95 bisa pakai masker itu sendiri saja, tidak perlu didouble-double seperti itu. Nah, ini selama pandemi ya, selain masker, kira-kira apa sih yang paling dicari oleh konsumen? Kebetulan sekarang saya ini kan berpraktek di salah satu apotek di Kota Kupang. Yang paling sering dicari oleh masyarakat, pasien-pasien adalah multivitamin. Ya, multivitamin. Kemudian sanitizer, hand sanitizer, dan juga kayak antiseptik kumur, itu paling sering dicari. Kalau untuk kita tetap aman ya, terhindar dari virus corona, kita harus mengkonsumsi multivitamin. Nah, seperti apa sih kandungannya ya dalam multivitamin tersebut yang baik untuk kita? Kalau untuk multivitamin itu sendiri paling disarankan adalah yang bersifat antioksidan. Salah satunya adalah vitamin C, vitamin E.
itu antioksidan itu sendiri adalah penangkal radikal bebas. Jadi dia bisa membantu tubuh kita untuk menangkal radikal bebas seperti virus, polusi, ataupun kayak serangan-serangan bakteri. Dia menaikkan sistem imun kita itu sendiri. Jadi, tapi kan Kak, saya sempat juga membaca keperluan vitamin tubuh kita itu sebenarnya berbeda-beda. Digolongkan umur, jenis kelamin, dan juga tingkat aktivitas. Itu bisa berbeda-beda. Seperti Kakak dengan saya, walaupun mungkin umur kita sama, jenis kelamin kita sama, berat badan mungkin juga sama, tapi mungkin aktivitasnya Kakak, yang berbeda. lingkungan Kakak dengan saya juga berbeda. Jadi apanya kita itu memang berbeda kebutuhan vitamin vitaminnya itu ya, berbeda ya. Tapi kalau rata-rata kebutuhan vitamin untuk setiap orang berdasarkan penelitian itu sebenarnya sangat kecil Kak. Bisa didapat dari asupan makanan kita itu sendiri. Ya. Jadi kita harus memilih makanan juga yang sehat, yang bergizi. Oke. Nah, sejauh ini ya melihat kasus-kasus yang ada nih, kira-kira dalam kondisi seperti apa pasien yang sudah positif ya corona itu dinyatakan drop? Apakah dia kekurangan plasma darah atau mungkin apalah gitu sehingga bisa drop? Kalau dari yang saya lihat, saya ikuti berita-beritanya, dari juga ada teman-teman dari tenaga medis yang ada di rumah sakit, paling banyak pasien yang dinyatakan drop itu adalah pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes mellitus atau penyakit gula, ada yang hipertensi, darah tinggi, dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinannya anak kecil paling rentan juga, manula atau lansia itu juga paling rentan dengan terpaparnya virus COVID-19 ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita orang muda juga bisa terkena. Jadi memang sih sejauh ini banyak yang bilang kalau faktor usia itu menjadi ya faktor utama seseorang terkena virus ini dan sulit untuk bisa terlepas ya. Ngomongin tentang penerapan protokol kesehatan ya, cara yang baik untuk mencuci tangan itu seperti apa agar kita ini bisa terhindar dari virus corona? Untuk mencuci tangan itu sendiri seperti yang sudah digalakan dari dulu kala ya, kayak ada 8 tahap ya, 8 tahap mencuci tangan yang baik dan benar, seperti menggunakan sabun, ada yang gerakannya seperti ini ya. Jadi itu harus pakai menggunakan air yang mengalir. Jadi sampai sekarang pun itu masih tetap digalakan dan harus pakai sabun. Sabun apa saja boleh. Sabun apa saja boleh. Saya pikir harus yang sabun antibakteri. Tidak juga. Yang penting dia bisa mengandung deterjen ya. Gitu. Dia bisa mengandung deterjen supaya bisa melarutkan bakteri-bakteri yang ada mungkin di tangan kita, di telapak tangan kita, seperti itu. Sehingga bisa terlepas ya dan mengikuti air yang mengalir ya. Oke lah. Nah, apakah ada aturan-aturan yang berlaku nih di apotik ya tempat Anda bekerja saat ini untuk para pengunjung, seperti harus mencuci tangan dulu nih atau periksa suhu tubuh baru bisa masuk? Ya, kalau di apotik saya, tempat berpraktik saya itu sekarang disediakan tempat cuci tangan sendiri depan apotik. Jadi untuk pasien yang akan masuk ke apotik diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Tapi untuk pengukuran suhu tubuh itu sendiri belum Kak. Tapi saya perhatikan di beberapa tempat umum kayak ada tempat penjualan roti ya kayaknya. Saya pernah mau masuk ke situ, disuruh cuci tangan dulu, dites suhu tubuh dulu, baru boleh masuk. Jadi memang di mana-mana itu sudah digalakkan untuk mencuci tangan ya, itu yang paling utama sih. Oke, pernahkah Anda mendapati konsumen yang tiba-tiba datang dia lagi dalam keadaan COVID gitu? Pernah nggak sih? Wah, itu agak mengerikan juga ya. Tapi sebenarnya kurang tahu juga sih Kak. Tahu juga. Karena kan identiknya orang kalau datang ke apotek itu pasti cari obat dan orang sakit. Dan sering sekali pasien itu yang datang, mereka tuh bilang penyakit mereka tuh lumayan, kalau menurut saya tuh agak berat sih Kak. Tapi mereka selalu mengatakan, kami selalu menganjurkan untuk ayo Kak ke dokter saja, atau Kak atau periksa aja ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat. Tapi mereka selalu bilang takut. Takut? Ya, sangat takut. Jadi
mereka bilang cobalah cari dulu obat ke apotek, tapi kan kami kan terbatas Kak. Kami hanya bisa memberikan obat mungkin multivitamin dengan untuk obat kayak obat bebas terbatas, obat bebas untuk meringankan gejala penyakit mereka. tersebut. Tapi untuk selanjutnya mendiagnosa kami sama sekali tidak bisa mendiagnosa. Jadi mereka harus pergi ke rumah sakit memeriksakan diri kepada dokter. Jadi sebenarnya sih nggak boleh takut ya Iya. untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kalau tidak periksa kita juga nggak tahu kita sakit apa gitu ya, jangan hanya flu menerka-nerka. biasa tapi takutnya COVID ya. Nah, harus. Jadi tidak boleh takut ya untuk pergi ke dokter gitu. Siapa tahu aja yang jomblo waktu ke sana dokternya juga jomblo ya, atau perawatnya jomblo ya. Ketemu deh. Ya nggak tahu ya, siapa tahu aja. Dalam minum air. Apa saja sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan nih agar kita bisa terhindar dari virus corona yang saat ini tengah marak-maraknya? Ya, seperti yang kita sudah tahu, pemerintah kembali mengimbau kita untuk menerapkan Protokol kesehatan. Seperti 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ya, dulu kan ada istilahnya social distancing, tapi sekarang mereka sudah mengkoreksi dengan physical distancing. Itu bukan hanya sosial kita yang menjauh, tapi menjaga jarak secara fisik. Benar sekali. Nah, ini harapan, pesan dan juga harapan Anda nih untuk pandemi corona ke depan. Harapan saya memang semoga virus ini cepat berlalu. Amin. Kemudian kita juga sebagai masyarakat haruslah kita juga membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Seperti menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita dengan mungkin makan makanan yang bergizi, minum multivitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak secara berlebihan ya Kak ya. Kemudian juga bila tidak terlalu ada keperluan di luar rumah, tetap stay di dalam rumah. Stay di dalam rumah aja. Nah, baik, untuk semua yang menonton video ini, sekali lagi tetap terapkan protokol kesehatan ya. Yang awalnya tadi ada 3M ya, sekarang udah ditambah lagi nih 2, jadi 5M. Jadi kita harus terus memakai masker ya, lalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan terus menjaga jarak ya, walaupun kita dekatan kayak gini harus ada jarak ya, minimal 1 meter. Dan yang pastinya kita juga membatasi aktivitas kita di luar, dan juga membatasi mobilisasi kita, menjauhi kerumunan, biar kita semua itu bisa terlepas dari pandemi virus corona ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan salam sehat. Salam sehat selalu.